Oh, ini untuk gilingan ya, Kang? Iya, ini penggilingannya lebih dari 100 buah ini. Ya, apa caranya, Kang? Hah? Penggilingan ini ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Sangat luar biasa sekali memang masa lalu bumi Jawa ini mengajarkan pengalaman manusia lebih dari 1,5 juta tahun silam. Banyak tinggalan-tinggalan yang tumpang tindih di atasnya dengan stratifikasi dan lapisan-lapisan budaya yang sangat melimpah. Saat ini kita mencoba menelusuri sebuah jejak punden keramat. Punden yang sangat dikeramatkan oleh warga biasanya menyimpan jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Ayo. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi memasuki gerbang gaib ini atau saat ini memang siang hari terlihat man. Kalau malam hari biasanya tidak terlihat karena gelap. Nah ini dijaga oleh 2 arca 2 rapal. Beberapa arca yang di atasnya bersifat panteon agama Hindu ya dan Buddha juga. Yang di tengah itu Avalokiteswara diduga ya. Yang di kiri dan kanan itu memang ada Ganesha. Yang kiri itu kelihatannya memang Parwati ya. Nah coba kita memasuki area paling suci dan dikeramatkan oleh warga. Rahayu. Rahayu, rahayu. Pintu ini terbuat dari kayu, serta ini namanya janur ya, janur kuning yang sudah mengering. Permisi mbak, permisi mbak, permisi mbak. Nah, di area ini ada beberapa kemudian arca atau terakota ya, ada beberapa terakota yang kemungkinan ini memang karya seni. Diduga memang ini didatangkan dari Trowulan ya, pusat kerajinan terakota dan arca yang ada di Trowulan dan cukup banyak. Nah kemungkinan ini ya yang dimaksud dengan salah satu lokasi utamanya. Nah coba kita melihat dan sowan ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, auranya di sini memang cukup wingit dan kita akan menyeruak dan meneropong. Di sini lebih kuno dari Majapahit. Nah, diduga memang ini adalah merupakan lambang Palus dalam bentuk yang natural ya, yaitu merupakan penis yang berdiri tegak. Nah, ini diduga memang ini merupakan pemujaan kesuburan era prasejarah. Penis sendiri merupakan menhir gitu ya. Selain kemudian lambang kekuatan, juga merupakan lambang kesuburan pada masa prasejarah atau di situs-situs kabuyutan. Nah, jadi coba kita ke lokasi yang lain. Nah, ada beberapa arca harimau di belakang itu, juga beberapa permainan dakon di sana itu luar biasa sekali ya. Banyak sesuatu yang sangat unik dan menarik di lokasi ini. Mbak, nonton mbak. Kalian Mbak Sinten ini? Mbak Sumiati ini Mbak Sarpi. Mbak Sumiati, Mbak Sarpi ini mungkin bisa bercerita sedikit Mbak. Ini terletak di desa mana? Dusun Sugiwaras, Desa Sampang-Agung. Nah, masyarakat menyebut punden ini namanya punden Mbak siapa? Mbak Dewi, namanya ini Mbak Kula. Mbah Kula. Sing pundi Mbah Kula yang kolam niku Mbah Kula sing teng bawah pohon tadi yang mirip apa? Napa niku? Mbah Dewi naminipun. Oh, nggih nggih. Dan pun Kula Pacet. Nggih. Kali rencang-rencang ning di Mojokerto, nggih nggih macem-macem di Trowulan. sing niku wetane gelem niku Mbak Dia. Oh, wonten malih punden keramat Mbak Dia. Wonten pesareane. Wonten pesareane Mbak Dia. Tahlilan nonton. Oh, nggih nggih. Mbak Dia. Namine Mbak Dempok, Mbak Dia. Niki Mbak Dewi kali Mbak Kula. niku Mbak Kula Mas. Mbak Kula. Niku Mbak Dewi. Mungkin selama ini Mbak, mungkin pernah di penampakan apa saja Mbak ketika malam hari gitu, wonten apa? Namanya
nate cerita monggo. Nate rumiyin saniki pun tambah. Rumiyin niku angker niki. Rumiyin niku dulu itu sangat angker di sini. Iki napa ana? Nggih. Dihuni napa mawon, Mbak? Wonten tiyang anu lare ngetok ngoten niku. Mboten kadayo kalit. Griyang pun mesti cuma ngeten. Berarti kalau ada niat merusak atau mengganggu itu memang tadi ada anu ya, ada semacam kutukan ya. Nanti ngoten ngeten niki kajeng dirusak, kajeng diketok. Ngoten niku sing ngoyok ngoten niku diketok impunan sak wumpuk. Sing bapake kados pamong Pak Polo. Yogane pun jowo. Cenah niku pun dados kaya ula, kaya kedhek ngoten Kesurupan. Nggih. Teng mriki. Masa dirusak. Nggih, kadine dirawat diuri-uri. Riko wong ndi, riko ndi mariko ngoten ditambati bapakne. Nggih. Aku kedul kono, omahku dirusak ngoten kula pun sak menten pun kelas kalih kula pun Merapi. Pantang kula sing yo melungkur menek gedhek niku. Nggih. Kesurupan ngoten. Nek Mbak sendiri mungkin pernah lihat napa mawon niku Mbak? Semerape nek namine mriki Mbak Dewi niku tiyang niku kesurupan biyen tuwa kaya tuwa biyen. Kesurupan. Pikirin mboten eco pun kumat. Niku wong ndi ngoten. Nang sapa ngoten enten senang gretikan tiyang enten sing pinter ngoten niku. Mbak Dewi, omahku kulon kono. Kanteni kat adake. Ngamene ngamene takai mangan takai ngombe kok nang Bali ya gak ganggu wong kasar ngoten wabiak gitu apa menyang ngoten nggih gelas ngoten langsung difotokaken biyen Matur saras malih. kantun nggih tiang-tiang enten kantun Napa? Oh, kathah mriki. Oh, napa? Kula sak pinten wagem kula niki, Mbak. jenenge Allah halus nang Nggih. Oh, mriki sakniki. Lah nggih niku nemplek niku wau saken ngulur-ngulur kan kula ngoten. Lah nek sing bedhese niku prowek ngoten niku. Nggih. Nek Mbah Kula niku sejarahne pripun? Mbah Kula sing niki. nggih, pripun? Wonten niku binget didamel nggih niku wong nggih. Oh, tejo. Nggih, Nggih. tejo. Pelangi. Nggih. Ternyata kepalanya di sini, minum di sini. Semerap binget. Lho nek nang kula ngoten. Lho nek kula ngombe. Kalau ada pelangi kepalanya minum di kula sini. Oh, ceritanya seperti itu. Oh, nggih. Niku paten tuweke tasik tuwek kula kali niki. Sampun Mbah, matur nuwun nggih. Kula tak nyobi napa ningali malih nggih. Matur suwun. Niki sing mbok tuwa, sing lere griya niku mbok enom. Terus bingen niku enten pundhane malih mriko. Oh, nggih. Bingen nek ruwat desa niku nak mriko nanggap wayang di mriko. Di umpak namine. Teng umpak. Nggih, umpak. Umpak-umpake tasik sak menika. Tasik menawi kula Umpak batu nggih, umpak batu nggih. Pingen kata umpake. Kawatah mumet ngeten. Mumet umpake. Nggih, piting ngeten ageng tambahan. Oh, sakniki atas punden. Apa? Nggih diuri-uri ngeten apa? Mboten. Dijaraken liar. Oh, doser. Oh, naminipun Mbah sinten nek Mbak umpak niku? Umpak. Umpak ngoten. Pun semerap sedaya nggih, umpak kan semerap sedaya nggih. Namine kula bingung critane kene iki mbok tuwa sing lor kok mbok enom ngoten. Nek ora desa nek gak ditanggapno akeh sing mati wong kene. Halo, luar biasa. Nggih matur suwun, Mbah. Anu izin keliling-keliling ya. Ngali. Oh, ini kepala sapi nih. Nah, ini banyak kepala sapi. Ini dosa meningali kula. Apa? Mike di Mike jupun. Lah iku. Encep kene. Encep nang klambine sampean. Dipituk, Bos. Dituk lah. Yuk.
Ya, luar biasa sekali ya. Banyak pelajaran, kearifan dan pengalaman yang bisa kita ambil dari sebuah situs Punden Keramat ini. Selain memang jejak-jejak sejarah yang sangat berharga ya, ada memang beberapa penambahan-penambahan seperti lesung kayu ya. Nah, ini juga merupakan tinggalan kuno gitu ya, tinggalan kuno. Jadi ini lesung kayu. Nah, ini untuk biasanya para wanita zaman kuno ini menumbuk padi secara bersama-sama dengan sebuah irama tertentu. Nah, irama tertentu atau irama lesung gitu ya. Dengan alu atau penumbuk, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada dimainkan oleh beberapa wanita. Biasanya 7 wanita gitu ya. Ada yang 5 wanita atau ada yang lebih dari situ. Nah, di sini tuh Mbak Kula. Coba kita lihat jejak-jejak artefaktual yang ada ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Luar biasa sekali loh. Sebelum kita masuk, jadi di sini ada gilingan batu, tempat untuk kemudian melembutkan jagung atau biji-bijian yang sangat banyak sekali. Lebih dari 100 gilingan batu. Bahkan ada motif-motif tertentu itu. Nah, ini motif ini bagian bawah. Nah, ini gilingan-gilingan. Nah, ini juga banyak sekali ternyata gilingan-gilingan batu ini. Kang, bisa ditanyakan Kang ke mbahnya Kang. Ini dapatnya dari mana ini? Jadi kelihatannya ini ada pengumpulan-pengumpulan. Kemungkinan dari dusun ini juga kemungkinan. Karena memang sudah tidak terpakai, dibawa dan dikumpulkan di Punden ini. Cukup banyak sekali. Oh, ini untuk gilingan ya, Kang? Gilingan. Iya, ini penggilingannya lebih dari 100 buah ini. Iya, apa Kang caranya, Kang? Hah? Penggilingan ini ya. Ini, Kang? Jadi penggilingan itu ada bagian bawah gitu ya, dan ada bagian atas. Bagian bawah itu tidak berlubang dan bagian atas itu lubang dari atas kemudian tembus ke tengah. Kemudian ada semacam pegangan dari kayu. Nah, kemudian biji dimasukkan dari atas, kemudian yang bagian atas itu diputar. Nah, diputar sehingga kemudian dari tengah ini yang antara batu yang atas dengan batu yang bawah ini keluar biji-biji yang sudah lembut. Jadi ini adalah fungsi gilingan memang untuk kemudian melembutkan itu ya, melembutkan biji-bijian pada masa Diputar kuno. istilah penggilingan. Iya, penggilingan zaman dan itu cukup kuno. banyak ini lah sampai bawah sana. Nah, cukup banyak Iya, sekali. Kang. Nah, cukup banyak sekali. Jelas ini fenomena langka ini. Fenomena sangat langka ini. Nah, ini juga ada kolam, masih ada beberapa dilindungi batu ya, ini ya. batu yang sangat besar ini. Apakah ini juga jejak kabuyutan? Kita juga perlu meneliti apakah ada semacam batu dapon di atasnya. Lah, seperti itu batu penggilingan itu biasanya ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah gitu ya. Kemudian yang pinggir itu tepat untuk menancapkan pegangan. Kemudian diputar. itu, Kang. Nah, Iya. diputar gitu ya, diputar berlawanan arah jarum jam gitu biasanya. Nah, itu kemudian lubang yang dari atas itu untuk memasukkan biji-biji. Ini luar biasa sekali ini ya. Kolamnya ini luar biasa sekali. Tidak menyangka ya Punden seperti ini ternyata banyak sekali tinggalan artefaktual ya yang sangat banyak dan melimpah. Nah, ini sampai bawah batu-batu penggilingan ini sampai sana. Ini luar biasa sekali. Bahkan di sini ada kendi kemungkinan untuk air amerta ya ini ya. Nah, tapi ini kosong ya. Nah, ini kendi juga merupakan wadah untuk menyimpan air atau minum pada masa kuno ya. Biasanya orang Jawa suka kemudian menyucuk dari ininya, nah kendinya. Kalau atas ini untuk memasukkan air ya. Nah, minumnya itu seperti ini biasanya. Nah, ini. Semoga kemudian situs-situs seperti ini gitu ya, itu bisa terjaga dan terus lestari. Lah di sini ada semacam arca bidadari yang cantik gitu ya, terakota yang ini juga luar biasa sekali ya. Kan ini karya seni atau kuno kita juga kurang tahu ya. Tapi di sini memang ternyata banyak sekali artefaktual yang sangat penting ya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.